Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin. Keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah atau masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Kemudian beliau menceritakan Dajjal. Beliau bersabda, Aku akan menceritakan kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh, Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi, aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun pada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3337. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Tauhilah bahwasannya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir, dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Tamim Ad-Dari sudah pernah melihat Dajjal. Sungguhnya Tamim bin Aus bin Harizah Ad-Dari adalah seorang sahabat Rasul yang mulia. Masuk Islam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah dan dikubur di daerah Jibrin, Palestina. Sebelum masuk Islam, Tamim beragama Nasrani dan pernah melihat dan berbicara dengan Dajjal. Hingga kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Amir bin Sakhrahil Asy-Syabi berkata kepada Fatimah binti Qais, kabarkan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah yang tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau. Fatimah mengatakan, jika engkau kehendaki, akan aku sampaikan. Ya, beritahukan aku hadis tersebut, jawab Asy-Syabi. Fatimah pun berkisah, suatu hari aku mendengar ada yang memanggil. Orang yang memanggil tersebut meneriakkan, As-salatul jami'ah. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku salat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian
Mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, tapi aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang berbeat, memberikan sumpah setia dan masuk Islam, serta mengabariku sebuah kisah yang kisah itu sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lam dan Judjam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan, sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka pun duduk di perahu-perahu kecil. Mereka pun memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku, hingga mereka tidak tahu mana kubul, mana dubur, karena demikian lebat bulunya. Mereka pun berkata, celakalah, kamu ini apa? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka berkata, apakah Al-Jassasah itu? Ia berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tami menceritakan, ketika dia menyebutkan untuk kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami katakan kepadanya, celaka, kamu ini apa? Ia menjawab, kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini. Rombongan Tamim menjawab, kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa. Sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubul dan mana dubur karena lebat rambutnya. Kami pun mengatakan, celakalah kamu ini apa? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Kami pun bertanya, apa itu Al-Jassasah? Ia malah berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami mengatakan, apa maksud engkau bertanya berita tersebut? Ia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir dia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan pula kepadaku tentang danau Tabariyah, tanya orang ini. Kami menjawab, apa maksud engkau bertanya berita tersebut? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu melimpah ruah airnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan habis. Lalu dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang mata air Zubhar, tanya orang ini. Mereka mengatakan, apa maksud engkau bertanya berita tersebut? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan airnya? Tanya orang itu. Kami menjawab, ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya masih bertani dengannya. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan? Mereka menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib, di Madinah. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan lagi, apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan,
itu sudah terjadi. Kami katakan, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya amat baik bila mereka mentaatinya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan sudah hampir dekat aku diberi izin untuk keluar. Hingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak kutinggalkan suatu negeri, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku darinya, dan sesungguhnya pada tiap celah ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar lalu bersabda, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni kota Madinah. Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Makkah dan Madinah. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya terusap atau tertutup, artinya buta sebelah. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi selama 40 hari. Al-Masih sendiri kadang ditujukan pada orang yang sidik atau jujur, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Berita tentang Dajjal ini diriwayatkan dalam riwayat yang amat banyak sampai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi mengatakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujjah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran, bahwa ia benar adanya. Dajjal adalah benar-benar manusia. Allah mendatangkan untuk menguji para hambanya. Allah memberikan pada Dajjal berbagai sifat ilahiyah atau ketuhanan, yaitu dengan menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyemburkan tanah dan kebun, menjadikan api, dan 2 macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan dari dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, dan tanah pun akan tumbuh tanaman. Ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak Allah. Kemudian setelah itu, Allah Ta'ala membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai urusannya, melainkan Isa alaihi salam. Allah pun akhirnya mengokohkan hati orang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ada beberapa versi jawaban yang dapat diberikan dalam hal ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, pada hari datangnya ayat dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Padahal dalam hadis disebutkan, 3 tanda jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3072. Ini menunjukkan adanya korelasi dengan ayat di atas, sehingga sangat tepat sekali menunjukkan adanya Dajjal di akhir zaman. Yang kedua,
Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman seperti pada firman Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Jika benar Isa akan turun di akhir zaman dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukuplah dengan kita menyebut turunnya Isa itu menandakan akan munculnya Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Inilah di antara alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketiga, berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya, penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 57. Yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah Dajjal. Sebagaimana yang mendukung hal ini adalah hadis, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Mengenai surat Ghafir ayat 57, Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun, mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala musibah yang amat berat. Hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya, 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa kelaparan parah. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya. Pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tanaman-tanamannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak taunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh. Tak taunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Hattan, laki-laki dari Banu Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7128 dan Muslim nomor 171. Dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda tentang Dajjal. Dajjal itu buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi dan lebih yang telah diutus. Dan tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan sungguh aku telah diberikan penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang buta sebelah, sedang Rob kalian tidaklah buta sebelah. Mata kanannya melotot, tidak bisa dipungkiri, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap. Hadis riwayat Ahmad. Di antara dua mata Dajjal tertulis kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di antara kedua mata tertulis kafir yang bisa dibaca oleh seorang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Hadis riwayat Muslim nomor 169. Dalam hadis diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi SAW bersabda, Dajjal itu mandul. Hadis riwayat Muslim nomor 2927. Dari Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidaklah buta. Hadis riwayat Abu Daud. Nampak jelas bahwa Dajjal sangat memiliki kekurangan yang sangat besar dan memiliki aib yang tidak bisa ia sembunyikan. Maka sangat mustahil jika Dajjal mengklaim dirinya sebagai rububiyah. Sangat tidak masuk akal jika ia mengaku sebagai Tuhan manusia. Tuhan manusia tidak mungkin buta di dunia, padahal Allah tidaklah buta sebelah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang menjorok. Hadis riwayat Bukhari. Di antara aib Dajjal yang lainnya adalah kakinya yang cacat, yaitu kakinya yang bengkok, lututnya saling menjauh seperti membentuk huruf O. Penjelasan ini menunjukkan bahwa seandainya Dajjal itu adalah Tuhan, maka tentu saja ia bisa menghilangkan aib pada dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa menghilangkan aib dirinya sendiri, ini menunjukkan bahwa ia bukanlah Rob, tapi sekadar makhluk biasa. Keadaan Dajjal yang buta sebelah adalah keadaan yang begitu nampak dan tidak bisa dipungkiri. Aib ini begitu nampak terlihat bagi orang alim atau orang awam sekalipun, sehingga tidak butuh dalil logika lainnya. Lihat penjelasan Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Al-Qiyamah As-Sugro, halaman 237, terbitan Darul Nafais. Berikut akan disampaikan berbagai fitnah Dajjal. Yang pertama, Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi. Diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi, seperti hujan yang diakhiri angin. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, fitnah dengan jannah atau surga dan nar dengan neraka. Dalam hadis disebutkan, sungguh bersamanya ada air dan api. Apanya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, meminta tolong kepada setan. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah berkongsi dengan setan. Sudah amat maklum bahwa setan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada orang-orang yang benar-benar sesat dan mengabdi pada selain Allah. Perhatikan hadis berikut ini. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Robmu." Sahih Al-Jami Asy-Syagar. Yang keempat, benda mati dan hewan patuh akan perintah Dajjal. Disebutkan dalam hadis, ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Yang kelima, Dajjal membunuh seorang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara panjang lebar tentang Dajjal. Sebagiannya disebutkan dalam hadis, Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baiknya manusia atau di antara manusia terbaik. Dia berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kami." Kemudian Dajjal mengatakan, "Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini, lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuh orang tersebut, kemudian menghidupkannya. Tetapi orang tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu." Lantas Dajjal ingin membunuh orang itu, tapi ia tidak bisa lagi menguasainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7132. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Dajjal muncul, lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman kepada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat seorang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, Apa kau tidak beriman kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun sendiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman kepadaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuinya." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang
selangkangnya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengira dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia yang disebut Khurasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Syam'an yang marfu sampai pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan menjadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Asbahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah Makkah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam, selain Makkah dan Taibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap, dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan, Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. Yang pertama Masjid Ka'bah, yang kedua Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa, dan yang keempat Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat menanyakan pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau bersabda, selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, maksudnya satu minggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan. Mereka pun kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup salat satu hari saja? Rasul menjawab, tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Jawaban Rasul Shallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan sahabat menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang, sampai terasa setahun atau sebulan atau seminggu. Dan ini bukanlah majas, tapi hakiki. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai memperkirakan waktu salat di atas. Jika setelah fajar berlalu, maka yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan zuhur, seperti hari biasa, maka salatlah zuhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara zuhur dan asyar, maka salatlah asyar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti asyar dan maghrib, maka salatlah maghrib. Demikian yang dilakukan untuk salat isya dan subuh. Kemudian zuhur, asar, dan maghrib diberlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa setahun.
sebulan atau seminggu tadi. Sahih Muslim 1866. Pengikut Dajjal adalah dari Yahudi, non-Arab, dan bangsa Turk. Yang menjadi pengikutnya pula beraneka ragam. Ada juga orang Arab dan wanita. Beberapa riwayat yang membuktikan hal ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Dawud. Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizullah berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan secara khusus? Jawabnya, karena hubungan yang erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Demi Allah, semua itu adalah politik dan kedustaan. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nampaknya, wallahu alam, mereka adalah bangsa Turk yang menjadi penolong Dajjal nantinya. Yang menunjukkan pula bahwa pengikut Dajjal adalah orang non-Arab dapat dilihat dari dua riwayat berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk. Itu kaum di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 3587. Namun, pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab karena kebodohan yang menimpa mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Apakah engkau mau? Iya, mau, jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya, lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani, sebagaimana dalam Sahih Al-Jami. Adapun wanita, keadaan mereka lebih parah dari orang Arab yang dikisahkan di atas, karena mereka cepat terpengaruh dan ketidaktahuan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqanah, nama sebuah lembah, dan mayoritas penduduknya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke Jumatnya, ibunya, putrinya, saudaranya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir ia akan keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Ditambahkan lagi, yang menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal dan siapa saja yang menjadi pengikutnya, barangkali kita pun bisa termasuk karena kejahilan dan lemahnya iman. Maka sudah barang tentu kita harus mengetahui bagaimana cara melepaskan diri dari fitnah tersebut.
Inilah beberapa hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam yang benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat dan pentingnya iman. Apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah. Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman pada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rob kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih, pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkangnya diberi perak. Tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengira dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, khususnya dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surah, dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surah tersebut. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi." Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal." Hajjaj berkata, "Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi." Hadis riwayat Ahmad.
Imam Nawawi rahimullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi? Karena di awal surat tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Sebagaimana pula dalam akhir-akhir ayat surat tersebut, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Quran Surat Al-Kahfi ayat 102. Dan di antara waktu yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah pada hari Jumat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di dalam surat Al-Kahfi sungguh banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan pelajaran, mulai dari kisah Ashabul Kahfi, kisah Musa, kisah Khidir, dan kisah Dzulkarnain. Juga terdapat penetapan hari kebangkitan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya surat ini dibaca, lebih baik lagi dihafalkan. Khususnya yang terbaik untuk membacanya adalah pada hari Jumat, hari terbaik matahari terbit. Yang keempat adalah menjauhi dari Dajjal. Karena bisa jadi seseorang menyangka bahwa ia memiliki iman yang kokoh, tapi ia terperangkap syubhat Dajjal. Akhirnya ia menjadi pengikut setianya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh, malah ia yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena subhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan kala turunnya Isa, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu, sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam pun sholat di belakang seorang saleh dari kaum muslimin. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Isa, ia akan melarikan diri. Lantas Isa menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis dan kaum muslimin pun mengepungnya. Isa alaihissalam lantas memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin melaksanakannya. Dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas ia pun berlari. Nabi Isa alaihissalam pun bertemu dengannya di Bab Lud timur. Lalu beliau menumpas Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam diterangkan diantaranya dalam dua hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang pun yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Tetapi Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rob kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal adalah sejelek-jelek penduduk Madinah hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lud. Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang di Palestina di pintu Lud, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai penutup,
Inilah catatan penting tentang Dajjal. Yang pertama, kemunculan simbol-simbol Dajjaliyah yang dikait-kaitkan dengan Dajjal sama sekali bukan tanda kemunculan Dajjal. Yang kedua, Dajjal saat ini sudah ada di suatu tempat atau pulau, sebagaimana diceritakan dari sahabat Tamim Ad-Dari yang tidak diketahui secara pasti di mana letak pulau tersebut. Yang ketiga, Dajjal akan muncul dari arah timur, namanya Khurasan, dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan. Yang keempat, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Dajjal itu tinggal di segitiga Bermuda. Yang kelima, saat ini Dajjal sedang terbelenggu sebagaimana disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan dahsyatnya baru muncul nanti setelah diizinkan keluar oleh Allah. Jadi sekarang ini Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keenam, Dajjal bermata dua bukan satu, tapi salah satu matanya cacat atau buta. Yang ketujuh, sebagaimana kata setan dan iblis yang sering ditujukan kepada orang yang perilakunya seperti setan dan iblis, begitu pula Dajjal. Dajjal punya makna pendusta dan lihai mengaburkan kebatilan menjadi terlihat sebagai kebenaran. Jika ada orang bersifat demikian, bisa saja ia disebut Dajjal sebagai sifat, bukan sebagai person. Dajjal yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.